Faustina yang justru karena begitu rendah hatinya Santa Faustina itu sampai sungguh menarik perhatian bagi Tuhan Yesus sendiri. Lebih saya mau menyampaikan renungan ini lebih dari belajar dari Santa Faustina. Dari catatan buku hariannya nomor 178 dikatakan, putriku, semua kepapaanmu sudah hangus dalam nyala cintaku. Ibarat satu tunas kecil yang sudah hangus dalam api yang berkobar-kobar. Dengan merendahkan dirimu dengan cara ini, engkau menarik seluruh samudera kerahiman kepada dirimu dan kepada jiwa-jiwa lain. Sungguh bagi saya ini suatu keteladanan dari Santa Faustina yang karena kerendahan hatinya sampai Tuhan Yesus sendiri begitu tertarik seperti katakanlah kesedot gitu. Dikatakan manusia yang ingin berelasi sedekat mungkin dengan Tuhan setiap hari merasakan dan mengalami kelangannya sebab sadar betapa ia ketinggalan dalam kasihnya. Masalahnya ialah bagaimana menunjukkan kasih mendalam kepada Tuhan kalau jiwa tetap memikirkan diri sendiri, tetap memikirkan ringan atau beratnya korban, tetap melukai orang lain. Ini slide yang ketiga. Yang ketiga. Slide yang ketiga. Tuhan Yesus menyadarkan Faustina bahwa kepapaan dan kemalangan terus mengiringi hidupnya. Kepapaan itu sudah hangus dalam nyala kasihnya. Tuhan Yesus menyampaikan sabda yang sangat indah. Dengan merendahkan dirimu dengan cara ini, engkau menarik seluruh samudera kerahimanku kepada dirimu dan kepada jiwa-jiwa yang lain. Satu poin ini kita renungkan renungan pertama, bagaimana kita meneladan kerendahan hati Santa Faustina sampai Tuhan Yesus sendiri tertarik, samudera kerahimannya terbuka akan untuk kita. Lalu yang kedua, ini mungkin karena waktunya, lalu langsung saja ke Koronka. Dengan kerendahan hati itu dan sekarang hubungannya dengan doa Koronka. Faustina tidak pernah minder justru karena rendah hati. Orang yang rendah hati itu bukan rendah diri, minder. Ia tidak pernah mengandalkan dirinya sendiri, itu sebabnya. Yesus, kau andalanku, itu sungguh-sungguh dihayati dan menjadi rema bagi kita juga. Ia menuruti orang tuanya, majikannya yang mempekerjakan pemimpin biarannya, bapak pengakuannya, apalagi Tuhan sendiri. Begitu setia. Rendah hati dalam hidup rohani sama dengan berada di tempat yang paling rendah. Hingga dengan demikian rahmat tercurah kepada yang rendah itu. Tuhan Yesus menetapkan supaya cara hidup Faustina dijadikan moto oleh siapa saja. Saya percaya ibu-ibu juga memasang gambar kerahiman ilahi. Dan di situ, Yesus, engkau andalanku, kepadamu aku berharap. Orang yang mengandalkan Tuhan, kerendahan hatinya sungguh menjadi nyata. Kerendahan hati Santa Faustina menarik seluruh lautan kerahiman Tuhan, biarlah satu poin ini kita bisa rendah hati, nempel dalam arti minta sedikit diberi anugerah kerahiman seperti Santa Faustina. Lanjut, hubungan dengan Koronka. Ini bicara Koronka, dahsyatnya Koronka yang kita doakan. Ini bukan sebagai suatu rutinitas. Catatan buku harian Santa Faustina nomor 687 dikatakan, daraskanlah tanpa henti Koronka yang telah kuajarkan kepadamu. Ini barang siapa mendaraskannya akan menerima kerahiman yang besar pada saat kematiannya. Ini yang sering
mengajak kalau pas memberkati jenazah, ada waktu yang luang, mari kita doa koronka. Pengertiannya disampaikan pada kita bahwa kalau kita mendoakan untuk mereka, Tuhan Yesus sendiri itu seakan-akan lalu membela di tengah-tengah antara orang yang meninggal itu dengan Allah Bapa. Hendaklah para imam menganjurkan, nah ini tugas para imam memang, tapi juga tugas kita semua. Hendaklah para imam menganjurkan doa ini kepada para pendosa sebagai harapan terakhir untuk beroleh keselamatan. Bahkan kalau ada seorang pendosa yang sangat keras hatinya, asalkan ia mau mendaraskan koronka ini satu kali saja, akan menerima rahmat dan dari kerahimanku yang tak terbatas. Aku ingin agar seluruh dunia mengenal kerahimanku yang terbatas. Aku ingin memberikan rahmat yang tak terbayangkan kepada jiwa-jiwa yang mengandalkan kerahimanku. Di sini kita semakin coba menghayati pentingnya kita doa koronka, kita doakan itu. Dan kalau kita mendoakan bagi orang lain, untuk bagaimana dasarnya? Kita lanjut dulu. Berikut. Sabda Tuhan tentang koronka ini bagaikan madu bagi jiwa. Koronka harus didaraskan, artinya harus diucapkan dengan suara lembut, tanpa mengganggu keheningan orang lain. Pendarasan koronka memungkinkan pendoa untuk merenungkan kata-kata yang diajarkan oleh Tuhan Yesus sendiri. Lanjut dulu. Ya, ini yang makin kami akan menekankan penjelasan. Tuhan Yesus juga berbicara mengenai pendarasan tanpa henti. Bukan berarti berdoa non-stop terus dari pagi sampai malam, bukan. Tetapi berdoa yang tidak dikuasai perasaan suka tidak suka, rajin atau malas oleh mood yang berubah-ubah, suasana seperti apa. Tapi ini kita selalu punya waktu. Bukan kalau tidak senang justru coba itu dibuat. Koronka harus didaraskan tanpa henti, artinya bukan jam tertentu saja, melainkan setiap saat seseorang merasa atau diminta berdoa secara khusus entah untuk wujud sendiri atau wujud orang lain. Saya mau sharing di sini. Dan beberapa pengalaman kalau katakan di sini, para imam hendaknya mengalami keampuhan doa ini dahulu. Betapa dahsyatnya tadi keampuhan itu. Sampai saya berani bersaksi tempat lain, kita supaya tetap berdoa, sehingga ketika kita tidak sempat berdoa lagi, Tuhan selalu kita hayati, memegang kita, melindungi kita, dan mempertahankan kita. Dua hal peristiwa yang saya alami yang tahun 2016 itu saya sakit keras, dinyatakan saya kena kena kanker usus. Usus saya dipotong 50 cm. Romo Kardinal Darmo Yuwono itu Romo Kardinal yang memberikan pengurapan orang sakit bagi saya. Saya tidak layak pada waktu itu harus dioperasi karena HB saya tinggal 8, tidak bisa dinaik lagi, albumin 2,5, dan ini yang membahayakan lagi adalah trombosit itu tinggal 45. Tapi lalu sama motivasi dokter kalau ini bisa dilaksanakan, saya bersyukur tanggal 6 Januari tahun 2016 itu kenapa dokternya tanya, itu ulang tahun imamat saya yang ke-33. Jadi hadiahnya operasi potong usus, bukan terpotong tumpeng ngepor roti. Ini sungguh
dokter-dokter pada merapat, 5 dokter rapat plus Romo provinsial, Romo ekonom, akhirnya diambil keputusan saya operasi meskipun tidak layak. Doa saya apa? Sebenarnya saya mau pengen berdoa koronka, saya itu dengan membawa saya koronka ini. Tetapi karena tidak itu di kamar operasi dan di tempat di ICU, saya ini pakai jari saja. Pakai jari koronka. Ketika ada yang kunjung, saya mengatakan, maaf saya doa dulu ya. Doa terus, saya mendaraskan koronka. Sehingga meskipun dianggap pada waktu tidak layak untuk operasi, tetapi kuasa ditunjukkan kepada saya. Dan setelah selesai kemo dan sebagainya, akhirnya ada perawat mengatakan, Romo, banyak orang yang mengalami seperti Romo ini biasanya terus bablas, game. Tapi puji Tuhan bahwa saya masih bisa seperti yang sekarang ini, itu terjadi tahun 2016. Sampai sekarang saya sehat sekarang. Yang kedua, peristiwa di mana tidak sempat berdoa. Saya bersama dengan 3 pendeta, Bapak Pendeta, 1 kiai dari NU mau mengunjungi seorang kiai juga, Prof. Sulfa Mahasim yang sedang sakit di Karyadi. Tapi ternyata kurang beberapa ratus meter dekat rumah sakit William Booth itu, yang nyopir ngantuk. Lalu akhirnya belok ke kiri, nabrak pohon, tumbang, nabrak tembok William Booth itu jebol, sampai akhirnya ada mobil di sebelahnya, rusak juga. Kami berlima, saya paling depan. Dan ketika orang pada melayat, tidak satu pun juga orang menolong, membukakan pintu atau apa, kami berlima keluar sendiri dengan selamat. Puji mobil tidak bisa diperbaiki lagi, tetapi kami berlima, Pak Kiai Sailuri, 3 pendeta yang lain, dan saya selamat. Lalu saya percaya itu, kalau kita berdoa, keampuan tadi, keampuan doa koronka semakin bisa kita rasakan bagaimana, maka kalau kita mengalami, katakan para imam tidak mengalami keampuan doa ini dahulu, saya mengalami itu. Dan maka saya berani bersaksi seperti ini, mari kita berdoa. Ini bukan soal rutinitas. Saya kalau istilahnya itu menyeburkan diri ke laut kerahiman Tuhan, lautan kerahiman Tuhan. Saya kebanyakan justru pagi, bangun tidur sebelum misa, misalnya 5:30, saya jam 5 sudah doa koronka di kapel atau di gereja, merasa menceburkan diri di samudera kerahiman Tuhan itu untuk mendapatkan rahmat-rahmat yang kita perlukan. Kasatnya di situ, dan pengalaman ini meneguhkan saya ketika saya sudah tidak sempat berdoa. Ternyata Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Mari kita sungguh menghayati apa yang kita lakukan. Setiap kali kita doa koronka dan siang-siang seperti ini, mungkin banyak yang sebenarnya ini waktu jam-jam suci, ada yang pada istirahat. Tapi sekarang kita sungguh menyucikan diri dengan doa koronka dan renungan-renungan yang indah ini. Ini yang mau saya sampaikan, lalu silahkan memohon hal-hal yang tampaknya mustahil pun kalau doa ini dikabulkan, semoga ya kita juga tidak ragu-ragu lagi. Ini yang mau saya katakan ampuan. Hendaknya juga pendosa berdoa koronka, meski hanya sekali saja. Inilah kerinduan hati Tuhan Yesus yang tidak pernah mengecewakan kita. Tuhan sudah siap mencurahkan kelimpahan rahmat-Nya pada setiap jiwa yang menghargai doa yang diajarkannya sendiri kepada Santa Faustina ini. Koronka adalah doa kepada Allah Bapa. Kalau kita perhatikan yang pertama itu, Bapa yang kekal, ku persembahkan kepadamu
tubuh dan darah, jiwa dan tubuh putramu yang terkasih Tuhan kami Yesus Kristus, sebagai pendamaian untuk dosa kami dan dosa seluruh dunia. Jadi ini memohon kepada Bapa. Tapi ketika diajarkan oleh Faustina bahwa si pendosa kalau mau berdoa seperti ini, Tuhan mau menjadi pembela. Pembela di hadapan Allah. Begitu kerahimannya sampai orang maha untuk diselamatkan. Kemudian demi sengsara Yesus itu manik-manik yang kita doakan. Demi sengsara Yesus yang ditunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Ini doa yang universal untuk seluruh dunia. Tuhan Yesus mau supaya seluruh dunia mengenal kerahimannya justru melalui umat yang akan dilimpahkan kepadanya pada saat kematian yang pasti akan menimpa setiap orang. Jadi kematian itu akan menimpa setiap orang dan kita tidak perlu ragu-ragu karena Allah yang Maha Rahim memberikan rahmatnya sudah menyampaikan kepada kita, sudah mendengarkan. Dan ini bagi saya sampaikan kepada banyak orang adalah ini kekayaan. Harta rohani gereja Katolik yang dibawakan oleh Santa Faustina. Sampai akhirnya menjadi jaminan ketika kita menghadap Tuhan, kerahimannya selalu terbuka untuk kita semua. Terima kasih, Tuhan memberkati kita semua.